Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya tarif Trump, memang yang terakhir kita ketahui adalah antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat ini sudah menyepakati ya, menandatangani tarif 19% untuk produk-produk Indonesia. Tapi tidak lama berselang, ternyata pada hari Jumat waktu Amerika Serikat, ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menandatangani tarif global baru sebesar 10% yang katanya akan berlaku untuk semua negara karena ini sebagai buntut dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memutuskan bahwa sejumlah tarif impor sebelumnya itu dinyatakan ilegal. Nah, dengan adanya keputusan ini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih kelanjutan dari kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat begitu. Tapi memang dari pertanyaan tersebut, Kemenko Perekonomian itu telah menjawab pertanyaan kami ya dari MTek Media ini melalui juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, ini menjawab langsung kepada MTek Media bahwa dari pemerintah Indonesia itu masih akan mengamati terus bagaimana dinamika di Amerika Serikat ini tapi untuk kelanjutan ART tetap akan bergantung pada kedua pihak. Artinya, kita juga masih perlu proses ratifikasi dan belum langsung berlaku, serta mereka juga dengan prosesnya yang masih berpolemik secara internal. Nah, kalau begitu dari pemerintah juga sudah menjawab, sementara dari dinamika Amerika Serikatnya sendiri kan masih terus bergulir nih. Kira-kira akan ada skenario-skenario apa lagi ya ke depannya? Itu yang akan kita bahas juga bersama dengan ekonom dari KOR yang sudah hadir bersama kita, yaitu Mas Yusuf Randy Manilat. Terima kasih Mas Yusuf yang sudah mau ngobrol-ngobrol nih dengan Cuanomics, karena kita baru saja akan mendapatkan Alhamdulillah. kabar nih tentang tarif Trump. Begitu Mas Yusuf, Ya, boleh dijelaskan nih secara konteks kita sebelum ngomongin tentang apa saja kemungkinan yang akan terjadi gitu ya dengan adanya dinamika di Amerika Serikat. Mungkin sebagai background juga gitu atau konteks sebenarnya apa yang terjadi di internal Amerika Serikat ini sendiri begitu sampai akhirnya dari pihak Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa tarif sebelumnya adalah ilegal. ya, jadi eh, kalau kita ikuti dari perkembangan terakhir ya, memang Mahkamah Agung itu menilai eh, kebijakan yang diambil oleh Trump dalam penetapan tarif itu tidak sesuai prosedural. Artinya tidak ada semacam kesepakatan dan konsultasi yang dilakukan oleh pemerintahan Trump ke Mahkamah Agung dan juga pihak yang berkaitan ya untuk memutuskan apakah tarif ini kemudian bisa berjalan atau tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikuti juga apa yang dilakukan Trump ini kan memang kerap kali agak berbeda gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil itu memang extraordinary dan em, biasanya memang dia tidak eh, sesuai dengan pakem-pakem tertentu, termasuk di dalam kebijakan tarif ini. Jadi ketika kebijakan ini diambil, dalam hal ini kebijakan penentuan tarif, nah kemudian ini menjadi bermasalah gitu. Nah, ini yang kita ikuti ya dan perkembangan terakhir yang menyebutkan bahwa apa undang-undang yang berkaitan dengan tarif terbaru Trump ke Indonesia dan negara-negara yang dikenakan tarif baru ini itu tidak sah secara hukum ya di internalnya Amerika Serikat itu sendiri. Nah, dalam konteks tersebut saya kira itu bisa menjadi semacam apa angin segar ya, terutama untuk Indonesia yang berkaitan dengan tadi apakah kemudian tarif ini atau kesepakatan tarif resiprokal itu akan memberikan dampak-dampak tertentu sehingga karena dia akan memberikan dampak-dampak tertentu maka pemerintah tentu harus menelaah kembali dan adanya momentum dengan tidak disahkannya kebijakan tarif oleh Mahkamah Agung di sana ini sebenarnya bisa membuka ruang bagi pemerintah untuk ya melakukan semacam peninjauan kembali dan tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Rizka bahwa ada semacam proses ratifikasi yang juga harus dilakukan sehingga saya kira momentum ini juga bisa dijadikan sebagai tadi ya melihat kembali potensi dampak yang bisa diberikan dari
kebijakan apa tarif resiprokal yang sebelumnya sudah diberlakukan oleh Trump, dan bagaimana jika misalnya ternyata kebijakannya Mahkamah Agung ini tidak berlaku ya bagi Indonesia di apa tidak berlaku langsung gitu, dan harus Indonesia harus menanggung. Nah, ini yang momentum momentum seperti inilah yang seharusnya perlu dilihat oleh pemerintah nantinya dalam dalam penentuan keputusan apakah menerima atau kemudian melakukan negosiasi kembali ya dari tarif yang sudah berjalan saat ini. Ya, karena kan memang dari Trump itu saat merespon adanya putusan dari MA ingin menerapkan tarif 10% untuk semua negara, tapi detail negara-negaranya ini kita masih belum belum ada pengumuman resminya juga gitu ya, Mas Yusuf ya. Apakah memang nantinya Indonesia akan termasuk atau tidak gitu. Berarti akan ada skenario apa saja nih yang kalau kita bisa bedah saat ini dengan adanya keputusan ini? Ya, dan selain tadi ya skenario 10% yang akan dikenakan oleh Trump, kita juga belum melihat atau belum melihat membaca dokumen resmi yang mengatakan bahwa apakah tarif yang diberlakukan Trump ini jadinya batal, atau kemudian nanti tarif yang sudah diberlakukan ini akan jadi lebih rendah atau seperti apa, belum jelas gitu ya. Jadi memang masih ada faktor ketidakpastian di sana dalam penentuan ataupun diskusi mengenai tarif resiprokal ini. Nah, kalau berbicara skenario sendiri, saya kira tentu ada dua skenario paling umum ya kalau kita bicara bagaimana kondisi atau dinamika yang bisa terjadi di kemudian hari. Yang pertama adalah eh, tidak ada celah bagi pemerintahan Trump untuk tidak mengikuti arahan ataupun penetapan yang sudah diputuskan dari Mahkamah Agung terkait tarif ini ya. Jadi dengan asumsi bahwa tidak ada celah, kemudian Trump harus tunduk pada keputusan tersebut, maka seharusnya kan kebijakannya itu kembali kepada titik semula ya, di mana tarif-tarif yang tadinya berlaku bagi banyak negara termasuk Indonesia ini kemudian tidak kembali tanpa ada tarif resiprokal kembali. Jadi artinya dia kembali ke posisi semula, dan saya kira itu menjadi posisi ataupun kondisi yang paling favorable bagi Indonesia gitu ya. Karena tidak akan ada tarif tambahan resiprokal yang akan membebani pihak Indonesia dalam dalam konteks tersebut. Nah, namun demikian di skenario yang berikutnya kita juga bisa berpotensi melihat ternyata keputusan dari MA ini tidak akan dipatuhi oleh Trump. Kalaupun misalnya dipatuhi, akan ada semacam langkah-langkah lain yang akan ditempuh oleh pemerintahan Trump untuk memastikan bahwa kebijakan yang serupa terkait penetapan tarif tambahan ataupun beban tambahan ke aktivitas perdagangan internasional itu masih bisa diberlakukan ke banyak negara termasuk Indonesia. Dalam konteks tersebut, ini tentu tidak favorable ya bagi Indonesia, karena dengan asumsi kemudian substansi yang akan diberikan ke Indonesia itu sama dengan agreement tarif resiprokal saat ini saya kira memang akan cukup memberatkan, karena dari agreement yang kemarin saja kita melihat adanya semacam ya ketimpangan interest antara apa yang harus dipenuhi oleh Indonesia dan apa yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat gitu. Kalau kita lihat eh, dari di agreement kemarin sangat banyak semacam keputusan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Ada berbagai list termasuk di dalamnya keputusan katakanlah misalnya untuk meniadakan sertifikasi halal dari Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada untuk melepaskan TKDN untuk produk-produk Amerika Serikat dan banyak hal lain, dan di saat yang bersamaan kewajiban dari AS itu relatif sedikit. Jadi dari sana saja kita bisa melihat semacam ketimpangan, dan kalau misalnya skenario ini berjalan, nah ini yang agak repot nih bagi pemerintah, karena tentu akan harus ada penyesuaian-penyesuaian ya, dan penyesuaian termasuk di dalamnya penyesuaian regulasi yang ada di dalam negeri untuk mengikuti keputusan ataupun agreement yang berlaku saat ini. Jadi itu dua skenario paling mungkin terjadi, Pak Rizka.
Iya, karena kan memang untuk implementasinya sendiri itu masih akan 90 hari lagi begitu ya Mas Yusuf ya, tidak langsung diimplementasikan. Berarti 90 hari ini juga menjadi waktu atau ya momen yang tepat begitu ya untuk dari pihak pemerintah eh, ber melihat situasi dan mencari celah di situ, begitukah untuk bisa mungkin menegosiasi kembali melakukan negosiasi karena mengingat tadi banyak kebijakan-kebijakan yang rasanya timpang atau tidak adil begitu ya Mas Yusuf. Iya, dalam agreement yang kita baca kemarin yang sudah beredar luas itu, sebenarnya di section 7 atau section 7, artikel 7.2 itu ada semacam term modification and amendments ya. Artinya dari substansi yang kita lihat, sebenarnya pemerintah bisa melakukan usulan untuk melakukan perubahan kesepakatan antara kedua negara. Jadi poin dari Section 7 Artikel 7.2 inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah di periode 90 hari ini gitu. Dan tadi juga sekali lagi kita balik ke proses ratifikasi, sembari menunggu ya kita juga tentu harus melakukan negosiasi ulang kepada hal-hal yang kita nilai itu agak memberatkan bagi kita gitu ya. Termasuk tadi di dalamnya poin-poin mengenai katakanlah saya ambil contoh satu misalnya TKDN, kemudian juga hilirisasi. Ini kan kayak seperti hilirisasi. Hilirisasi ini agak bertentangan nih kalau seandainya keputusan dari ART atau Agreement Reciprocal Tarif ini berlaku, ini agak bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai hilirisasi di dalam negeri. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu kan ada semacam ketentuan hilirisasi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya ketentuan apa ERT, Agreement Reciprocal Tarif, ini akhirnya ya ini tidak sesuai, tidak berjalan bersamaan gitu kebijakan tersebut. Jadi kembali lagi bahwa karena tadi ini masih ada waktu 90 hari, kemudian juga di dalam artikelnya sendiri disebutkan bahwa ada eh, potensi atau peluang untuk melakukan modification dan amendment, ya itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah dalam kembali meninjau bab-bab atau poin-poin mengenai agreement yang kita nilai itu merugikan pemerintah. Jadi biar kebijakan ini sama-sama menguntungkan gitu ya. Jadi tidak hanya menguntungkan Amerika saja. Seperti itu Mbak Rizka. Oke, tapi berdasarkan agreement tersebut, saat ini untuk sementara dari pemerintah Indonesia tetap harus melanjutkan kesepakatan tersebut atau bagaimana? Dan kira-kira eh, kriteria seperti apa nih untuk biar bisa pemerintah masuk gitu ke celah dalam melakukan negosiasi ulang? Ya kalau kita selama kemudian belum ada kesepakatan resmi dari kedua negara dalam hal membatalkan agreement, maka ketentuannya itu masih berjalan gitu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan kan bahwa apa yang disampaikan oleh jubir dari Kemenko Perekonomian bahwa ini masih berjalan dan tapi memang masih juga menunggu apa melihat ya kondisi. Tetapi di luar itu selama kemudian belum ada kesepakatan dari penundaan, maka kedua kedua negara masih mengacu pada agreement yang saat ini sedang berlaku. Sekali lagi, tentu nanti juga kita perlu melihat apakah kekuatan dari keputusan di internal Amerika Serikat dari Mahkamah Agungnya gitu itu bisa sangat kuat untuk kemudian nunda ataupun memaksa pemerintahan Trump agar tidak menjalankan atau tidak meneruskan kebijakan ini gitu. Nah, terkait dengan celah-celah saya kira cukup banyak ya. Artinya dalam konteks celah yang bisa diperbaiki ataupun yang perlu kita eh, negosiasikan ulang menurut kami cukup banyak termasuk di dalamnya misalnya tadi ya masalah ketimpangan perjanjian di mana ada keputusan-keputusan yang saya kira cukup memberatkan dan tidak menjunjung asas kebersamaan dalam konteks perdagangan internasional. Misalnya ada artikel di dalam agreement yang menyebutkan ketika misalnya apa kebijakan perdagangan Indonesia itu dinilai menguntungkan salah satu negara yang apa dalam quote unquote musuh dalam Amerika Serikat gitu itu kebijakan ini bisa dibatalkan gitu ini menurut saya itu semacam apa tidak menjunjung asas kebebasan perdagangan free trade gitu ya antara Indonesia dengan negara lain di luar Amerika Serikat gitu
Terus Oke. kemudian banyak aspek-aspek lain yang kemudian bisa diperbaiki dari perjanjian ini sehingga tadi aspek ataupun masalah ketimpangan agreement yang kita lihat itu bisa relatif membaik gitu ya. Jadi kita sama-sama win-win solution antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ya, jadi ini kayak skill negosiasinya kembali di challenge lagi gitu ya dari pemerintah Indonesia. Karena kalau melihat dari hasil kesepakatan kemarin, kalau menurut tadi kan Mas Yusuf udah spill juga lah ya adanya ketimpangan. Ini berarti bentuk ada ketidakberhasilan juga dalam bernegosiasi kah? Atau bagaimana kalau menurut Mas Yusuf? Iya, jadi kami beberapa bulan yang lalu di tahun lalu tepatnya di pertengahan-tengah tahun lalu itu sebenarnya sempat mengeluarkan dokumen analisis ya policy brief for insight yang mengkritisi apa aspek-aspek dari eh, perjanjian antara kedua negara. Ketika itu memang perjanjian tersebut belum disepakati gitu ya. Tetapi sebenarnya kami sudah melihat bahwa proses negosiasi ketika itu memang tidak berjalan begitu baik bagi Indonesia gitu karena eh, contoh sederhananya adanya tarif resiprokal gitu ya. Jadi tarif resiprokal itu kalau kita ikuti kan sebenarnya tarif tambahan. Nah, tarif tambahan itu akhirnya akan ikut memberatkan pelaku usaha ekspor ke Amerika Serikat karena selain adanya tarif tambahan, nanti juga ada tarif lain yang berlaku, kemudian juga ada bea masuk dan sebagainya gitu. Jadi memang dalam konteks kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan, kami menilai proses negosiasinya tidak begitu berjalan begitu baik gitu. Nah, di saat yang bersamaan kita juga membuka diri untuk produk-produk yang masuk ke Indonesia dari perjanjian ini gitu tanpa ketentuan yang cukup mengikat dan ketat. Jadi kalau seandainya itu dijalankan, kebijakan itu tentu akan memberatkan terutama katakanlah misalnya sektor pertanian, kemudian juga sektor industri dan sektor-sektor yang terdampak lain gitu. Jadi kalau kami katakan memang ada biaya mahal yang kemudian harus ditanggung oleh pemerintah dari negosiasi yang menurut kami tidak berjalan begitu bagus gitu ya bagi Indonesia. Seperti itu Mbak Rizka. Iya, dan ada juga komitmen dalam pembelian energi begitu ya. Terus nanti juga akan jadi dibanjiri impor dari produk-produk Amerika Serikat juga. Indonesia ada lagi pembelian pesawat Boeing juga begitu Mas Yusuf. Nah itu ujung-ujungnya juga akan menambah beban keuangan negara nggak sih? Ya, jadi kalau kita ikuti terutama di agreement yang terakhir ya, dokumen agreement terakhir itu sangat spesifik ya. Artinya kalau kita bicara pertanian itu sangat spesifik diatur di tahun pertama harus membeli volume berapa banyak dengan nilai berapa gitu ya. Nah, ini yang kami khawatirkan kalau seandainya tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan ataupun negosiasi itu akan memberatkan petani kita ataupun sektor pertanian di dalam negeri gitu. Karena ketika misalnya produk dengan eh, kualitas lebih baik, kemudian juga mungkin lebih efisien masuk ke dalam negeri, ini kan tentu akan ikut memberatkan ya. Sementara di saat yang bersamaan kita tidak bisa atau sektor pertanian di dalam negeri tidak bisa eh, apa me- mengimbangi dari kualitas tersebut gitu. Dan tadi upaya untuk pembelian-pembelian dan jangan lupakan juga ada pembebasan bea masuk ya untuk produk-produk Amerika Serikat. Dan kalau kita bicara tadi membebani anggaran ya tentu ketika ada pembebasan bea masuk, maka akan ada potensi penerimaan yang tidak bisa diterima oleh pemerintah ya akan hilang gitu karena ya itu tadi ada pembebasan bea masuk yang diperlakukan oleh pemerintah dan dalam konteks lebih luas misalnya tadi kita bicara anggaran ketika misalnya pemerintah menjalankan kebijakan pembebasan bea masuk. Kemudian anggarannya juga saat ini APBN kita tidak begitu baik ya misalnya kita mengacu di tahun lalu defisit anggaran kita mengalami peningkatan karena penerimaannya mengalami penurunan. Nah, tentu kebijakan yang membebaskan bea masuk ini juga akan semakin memberatkan ya kinerja dari APBN kita di kemudian hari kalau tidak ada pengecualian-pengecualian tertentu yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan ART atau terima resiprokal tarif ini, Mbak Rizka.
Ya, ya. Jadi ya memang satu sisi tadi sudah disebutkan oleh Mas Yusuf, ini adalah angin segar. Tinggal bagaimana dari pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini ya, di-challenge kembali nih untuk proses negosiasinya. Tapi kalau ngomongin internal dari Amerika Serikatnya sendiri, dari pandangan Mas Yusuf nih ya, kan kita kalau ngelihat karakter dari Trump itu kan apa istilahnya proteksionisme banget ya, Ya. kebijakannya untuk Amerika Serikat gitu. Sementara ini dapat putusan dari MA. Kira-kira akan sejauh mana ya dinamika internal Amerika Serikat ini antara Trump dengan MA ini? Ya kalau kita baca di berita sebenarnya dari keputusan itu juga di MA-nya sendiri masih ada semacam perbedaan pandangan ya terkait tarif ini gitu. Jadi di internal MA-nya pun sebenarnya belum satu suara atau kompak meskipun akhirnya putusan yang keluar itu adalah tidak valid ya apa yang dilakukan oleh Trump. Tetapi seperti yang kami sampaikan atau saya sampaikan di awal bahwa Trump juga mengatakan akan mencari cara lain ya untuk memastikan kebijakan trade ataupun tarif ataupun kebijakan yang mirip itu masih bisa berjalan. Ini yang kemudian juga tidak terlalu bagus ya. Jadi meskipun ada angin segar tadi, bisa saja angin segarnya itu cepat hilang karena eh, apa watak dari Presiden Trump, kemudian juga pandangan kebijakan proteksionisme yang tadi disebutkan Mbak Rizka itu sangat kuat sehingga bisa saja kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh kalau seandainya Presiden Trump misalnya menjalankan kebijakan lain, misalnya kalau tarifnya tidak berjalan ya, bukan tidak mungkin misalnya pemerintah Trump itu mengambil kebijakan non tarif misalnya non tarif yang lebih banyak untuk produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu sebenarnya sama tidak apa sama memberatkannya dengan tarif gitu ya. Jadi poinnya adalah ini masih dinamis, masih akan banyak Ya. berubah gitu dan kita perlu menunggu. Tapi sembari menunggu tadi proses dinamika di internal sekali lagi kami perlu tekankan ini adalah momentum yang cukup baik bagi pemerintah untuk melihat kembali agreement yang sudah dituliskan atau disepakati untuk di amandemen kembali gitu. Dan poinnya kan sebenarnya amandemen itu bisa dilakukan karena di agreement pun ditulis bahwa itu bisa dilakukan. Begitu mungkin Mbak Rizka. Ya, begitu juga untuk para eksportir di Indonesia ya. Ini Ya, jadi bisa tenang dulu begitu ya. terutama Terkait eksportir tarif ya. 19% ini kan. Iya betul. Terutama mungkin eksportir yang apa yang akan terkena tarif ya. Jadi itu Mm-mm. sementara masih akan bernapas lega ya dengan apa dinamika sekarang. Nah, tetapi ya tentu ya kita perlu menunggu tindak lanjut dari langkah pemerintah selanjutnya seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Yusuf. Sambil nanti kita akan terus pantau ya bagaimana dinamika di internal Amerika Serikatnya sendiri dan nanti bagaimana nih respon dari pemerintah untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Terima kasih banyak Mas Yusuf untuk perbincangannya. Dan itu tadi adalah perbincangan bersama ekonom dari KOR. Nanti kita akan pantau kembali terkait update dari tarif dagang ini. Tapi untuk sementara sampai di sini dulu untuk topik Cuanomis kali ini dan sampai jumpa.